Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Delak Rahmadani dengan NIM 0805 1282 3280 dari kelas L2 sebagai salah satu mahasiswi dari mata kuliah Oceanografi Fisika. Jadi saya kemarin saat mata kuliah Oceanografi Fisika atau OSFIS itu duduk di sebelah kiri yang dimana itu dapat Indonesia bagian barat. Pertama-tama kita buka ODV-nya atau Ocean Data View. Kemudian kita pilih file, open, kita pilih di sini, kemudian pilih yang layout template, itu kita full screen map. Setelah itu kita zoom di bagian Indonesia. Saya akan mengambil daerah bagian Jawa, karena saya dapat Indonesia bagian barat. Setelah itu kita klik di luar peta, klik kanan, dan pilih layout templates, itu kita pilih 3 surface window. Dan kita klik kanan di bagian petanya, dan pilih properties. Jadi ke display style, kita pilih graded file, yang ini kita ganti ke diva grading. Nah, untuk X dan Y itu kita ganti dengan 500. Setelah itu pilih apply to all windows. Untuk kontur itu kita auto klik. Kita klik OK. Ini sudah ada konturnya. Di sini juga harus kita munculkan konturnya dengan cara properties. Kontur ini auto create. Ini juga properties. Kontur auto create. Oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semakin rendah itu nilainya semakin kecil. Jadi kalau misalnya ungu menunjukkan warna ungu, itu berarti berada di temperatur atau berada di suhu 27 derajat. Nah, untuk yang ini adalah koordinatnya, south dan east. Kemudian yang ini juga untuk salinitas, itu dia paling atas itu 34,4 yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendahnya itu ada di 33,6. Jadi di sini ada yang paling rendah salinitasnya ada di daerah sini. Itu ungu warnanya dengan angka 33,6. Seperti bentuk konturnya sudah ada. Dan di sini ada 33,8, ke 33,9, di sini 34. Jadi semakin ke sini dia warnanya semakin tinggi salinitasnya. Untuk oksigennya juga seperti itu. Namun di sini ada perbedaan di mana sininya warna merah, sedangkan di sini tengah-tengahnya warna kuning. Kuning ini menunjukkan bahwa oksigen yang di sini ada berada di tengah-tengah, yaitu di 198. Itu kita akan melakukan yang sebaran lainnya ke layout template. Kita pilih ke layout template dan pilih full screen map. Setelah itu kita klik kanan bagian sini juga. Kemudian kita pilih manage section. Kita pilih yang define section. Kita garisin saja, yaitu dari garis-garis biru ini. Nah, kemudian sini terakhir kita klik 2 kali. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan di luar peta, kemudian layout template, kita pilih 3 section windows. Di sini dijelaskan bahwa temperatur atau suhu itu meningkat dengan menurunnya kedalaman. Di sini ada kedalaman 1500, itu temperaturnya kurang dari 10, kemudian semakin naik itu dikarenakan batasnya itu ada di permukaan di 0. Itu seperti yang kita tahu bahwa suhu di permukaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di bagian air laut atau perairan laut rendah. Di bagian termohaline atau penurunan suhu yang signifikan itu terdapat perubahan salinitas yang sangat terlihat, di mana yang berada di awal itu salinitasnya akan rendah, kemudian semakin kesini semakin meningkat salinitasnya, kemudian di sini terjadi sedikit penurunan, kemudian dia akan stabil hingga ke kedalaman 1500. Nah, untuk memunculkan ininya, konturnya, itu kita bisa klik kanan, kita pilih ke properties, kita pilih display style, itu graded, dan kita pilih diva grading lagi, ini diganti 500, ini juga diganti 500, dan apply to all windows, klik OK. Nah, ini bentuknya.
Jadi di sini semakin lama semakin rendah untuk section distance-nya. Setelah itu kita bisa memunculkan konturnya untuk create. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat yang lainnya, yaitu di Z variable. Temperatur kan, yang di sini jadi temperatur. Kita bisa ubah ke salinitas. Nah, ini bentukan dari salinitasnya. Di sini bisa dikatakan bahwa dominan salinitasnya itu adalah tinggi ya, karena dominan warna merah. Nah, ini untuk bentukan yang lainnya. Itu ada 6 section. Nah, ini untuk 6 section ada yang oksigen, salinitas, juga oksigen, ini temperatur. Nah, setelah itu kita pilih di sini ada to scatter. Nah, di sini. Nah, di sini adalah bentukan dari sebaran vertikal atau menegak. Kemudian kita klik kanan, kita klik extras, kemudian add graphic object dan pilih annotation. Kita pilih saja di sini mungkin. Kita namakan 1. Ntar juga lagi extras, graphic object, annotation. 2-nya kita buat saja di sini. 2. Kemudian di kanan lagi extras, add graphic object, annotation. Kita buat yang 3-nya di sini deh. 3. Setelah itu klik kanan, extras, add graphic object, kemudian pilih yang simbol set. Ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu klik OK. Kita klik kanan, kita ganti yang X variable, itu kita ganti jadi salinity. Klik OK. Setelah itu kita bisa klik kanan lagi ke extras, add graphic object, dan pilih simbol set. Kita pilih ini, kita terus ke sini, klik OK, dan OK. Nah, ini tekan tadi. Setelah itu kita pilih ke view, ke derivate variables. Nah, di sini kita tambahkan yang ini kan potensial temperatur sudah ditambahkan, jadi kita klik OK saja. Setelah itu kita klik kanan di sini, kita klik properties. Untuk y axis itu kita ganti jadi potential temperatur, untuk z axis itu kita ganti jadi kedalaman. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi ke extras dan pilih isopignals. Kita centangnya draw isopignal ini, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul diagram TS-nya. Diagram TS atau temperatur salinity, ini temperatur salinity atau suhu dan juga salinitas itu digunakan dalam oceanografi fisika untuk mengetahui karakteristik massa air berdasarkan salinitas dan juga suhu. Di sini ada sumbu X yaitu salinity di antara 34 sampai dengan 35. Kemudian untuk sumbu Y itu adalah potensial temperatur. Sumbu Y yang kesini juga ada kedalaman atau deep. Nah, skala-skala yang di samping ini menunjukkan penjelasan dari warna-warna yang ada di sini. Ada warna ungu, biru, hijau, biru, merah, dan kuning. Garis-garis yang warna abu ini densitas isopignal itu ada 22, 23, 24, 25, 26, dan juga 27. Garis abu-abu yang berbentuk miring ini menunjukkan isopignal atau garis kepadatan konstan. Nilai densitas meningkat dari kiri atas ke kanan bawah. Sini. Jadi nilainya dari 22 meningkat jadi 27, menunjukkan bahwa air yang lebih asin dan juga air yang lebih dingin cenderung lebih padat. Jadi di sini kan ada nih makin ke kanan itu nilai garis abu ini atau isopignal ini dia meningkat. Jadi itu menunjukkan bahwa air yang lebih asin dan juga lebih dingin itu memiliki sifat air yang lebih padat. Mungkin sekian tugas dari pembacaan diagram TS ataupun grafik TS temperatur salinity yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.